Nova Yesus Kristus, kemuliaan kepada Tuhan Yesus Kristus. Shalom kepada Mas dan Mbak semuanya yang sudah bergabung. Terima kasih. Sekarang kita sudah sampai nih di pertemuan ketiga dari workshop kita. Hari ini akan membahas tentang cara bagaimana sih menulis caption dari konten Instagram kita. Nah, sebelum kita memulai rangkaian workshop kita hari ini, kita akan bersatu dalam doa, dalam ritus Bizantin yang akan dipimpin oleh Mas Christian Tombiling. Monggo Mas Christian, silahkan. Mari kita semua satu dalam doa, mari kita berdoa. Melalui doa-doa dari para Bapa Suci dan para Ibu Suci, ya Tuhan Yesus Kristus Allah kami, kasihanilah kami dan selamatkanlah kami. Amin. Ya Raja Surgawi, penghibur, penolong, dan roh kebenaran, yang hadir dimanapun dan yang memenuhi segala sesuatu, sumber segala yang baik dan pemberi hidup, datang dan tinggallah bersama kami, bersihkanlah kami dari segala noda dosa, dan selamatkanlah jiwa kami, ya yang maha baik. Amin. Allah yang kudus, yang kuat, kudus, yang baka, yang kudus, kasihanilah kami. Allah yang kudus, yang kuat, kudus, yang baka, yang kudus, kasihanilah kami. Allah yang kudus, yang kuat, kudus, yang baka, yang kudus, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Tritunggal Maha Kudus, kasihanilah kami. Ya Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami. Ya Penguasa, maafkanlah segala pelanggaran kami. Yang Maha Kudus, pandang dan sembuhkanlah kelemahan kami demi nama-Mu. Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa kami ada di sorga, dimuliakan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam sorga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Melalui doa-doa dari para Bapa Suci dan para Ibu Suci, ya Tuhan Yesus Kristus Allah kami, kasihanilah kami dan selamatkanlah kami. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Tian sudah memimpin kita semua di dalam doa. Oke, saatnya kita berkenalan nih dengan mas-mas para pengampu kita hari ini. Izinkan saya share screen. Oke, ya hari ini kita mata pelajarannya itu keroyokan gitu. Dari semua sosial media yang menyelenggarakan workshop ini, mengirimkan perwakilannya, penulis-penulisnya untuk mengampu mata pelajaran yang ketiga tentang menulis caption. Pertama, kita bersama dengan Mas Christian Tombiling, yang sudah kita tahu lah ya dari pertemuan sebelumnya. Beliau adalah seorang ikonografer, penulis, dan penerjemah di Rumah Bizantin. Kalau Mas dan Mbak pengen lihat buku-bukunya Mas Christian Tombiling ya, nih, iya. Jadi inilah dia buku-bukunya Mas Christian Tombiling yang sudah diterbitkan di Rumah Bizantin ya. Ada tentang sejarah apa nih Mas? Sejarah gereja-gereja Katolik Timur ya. Ada tentang sejarah gereja Katolik Timur, lalu tentang spiritualitas Bizantin, tentang 12 ikon pesta gereja, dan yang baru banget terbit Ikonografi 101. Ini segala seluk-beluk ikonografi bisa kita lihat di sini. Ini bukunya semua masih bisa dipesan di Rumah Bizantin? Apa ada yang lagi out of stock ini, Mas Tian? Masih bisa, kita pre-order sih, jadi masih boleh dipesan mulai minggu depan. Oke, mulai minggu depan sudah bisa di-order ya? Iya. Sistemnya pre-order, dipesan dulu, dicetak, baru dikirimkan. Yes. Lalu ada juga buku-buku yang diterjemahkan oleh Mas Tian, itu adalah seperti buku doa Akatis, terus buku sembahyang harian ini ya Mas ya, sembahyang hariannya Gereja Katolik Yunani Ukraina. Lalu ini juga bukunya dari Santo Yohanes Damaskus, ini melawan para penentang gambar. Ini tentang bagaimana kita memberikan pertanggungjawaban atau apologetika tentang ikonografi bagi para kaum-kaum yang menolak ikonografi. Baru ada juga tentang evangelisasi dari sudut pandang Gereja Katolik Yunani. Wow, banyak sekali ya. Ini pustaka Gereja Katolik Yunani Ukraina Rumah Bizantin.
semua bisa di pre-order mulai minggu depan. Dan ini juga ada 2 buku ya, yang saat ini sedang dalam proses penulisan, belum terbit. Mari kita doakan bersama. Ada buku mengenai tubuh manusia dalam mata ikonografi. Wow, ini antara tentang teologi of body atau tentang suatu pandangan apa ya, kayak semacam perspektif melihat tubuh manusia. Saya juga masih belum tahu ini, masih misteri karena belum terbit. Lalu ada juga 36 penampakan Bunda Allah dalam ikon. Jadi membahas tentang ikon-ikon Santa Perawan Maria dalam tradisi Katolik Timur. Wah, menarik banget ya buku ini. Mari kita doakan semoga bisa terbit keduanya di bulan November tahun ini. Oke, lalu pengampu kita yang kedua adalah Mas Hendy Indra. Beliau itu lulusan Fakultas Psikologi di Unika Atmajaya, sekaligus penulis di Saintpedia. Oke, sudah bersama kita ya Mas Hendy ya. Beliau akan membawakan materi mengenai kesalahan-kesalahan umum yang biasanya kita lakukan ketika menulis caption di Instagram, terutama dalam menulis dalam bahasa Indonesia. Wow, beliau ini sangat gemar ini menulis dalam bahasa Indonesia, apalagi karena kemarin barusan lulus dari Unika Atmajaya itu kan masih fresh gitu menulis karya tulis ilmiahnya gitu. Oke, yang ketiga adalah Mas Leonardus Hadi Surya. Beliau adalah pendiri, penerjemah sekaligus juga penulis di Katolika Lucem. Sudah bersama kita juga. Beliau akan menyampaikan materi mengenai prinsip-prinsip dasar dalam penerjemahan. Jadi pasti nih Mas dan Mbak ketika nanti nulisnya caption ya, pasti akan ada saatnya menggunakan referensi-referensi luar, referensi-referensi berbahasa asing, bahasa Inggris, yang nantinya akan diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Ilmu dari Mas Leo bakalan sangat berguna. Oke. Ada beberapa pengumuman ya sebelum kita mulai. Ya, ini tidak lupa mengingatkan nih. Ada e-sertifikat bagi peserta yang hadir 80% dari total 5 pertemuan, berarti 4 pertemuan hadir, nanti akan kita kirimkan e-sertifikat melalui email. Selain itu, nah ini ya, di pertemuan terakhir nanti, tanggal 17 April ya, nah kita akan praktik langsung ini membuat visual konten menggunakan Canva. Jadi diharapkan Mas dan Mbak di pertemuan terakhir tanggal 17 April silakan menggunakan laptop. Jadi kalau yang sekarang masih menggunakan HP, mungkin laptopnya lagi rusak gitu ya, bisa mulai dari sekarang coba cari-cari pinjaman laptop untuk 1 hari aja di tanggal 17 April karena kita bakalan praktik nih langsung step by step kita akan lakukan gimana sih menggunakan Canva dalam mendesain akun Instagram karena bakalan sangat memudahkan banget mendesain visual konten Instagram itu menggunakan Canva. Oke. Yang ketiga, nah ini PR sudah ada ya tadi ya. PR mencari ide, PR pertama kita. Nanti di pertemuan terakhir ada PR akhir atau tugas akhir kita itu yaitu membuat konten. Nah, membuat konten ini diberikan waktu seminggu. Silahkan ide yang sudah ada ini kita akan kembangin. Mulai hari ini kan kita akan bikin captionnya. Nanti setelah pertemuan terakhir, silahkan susunkan, Mas dan Mbak semua susunkan visualnya. Baru silahkan posting di Instagram masing-masing. Dan tag Rumah Bizantin akan kita nilai 3 postingan terbaik, 3 konten terbaik akan mendapat hadiah buku dari Rumah Bizantin. Bukunya apa nih Mas Tian ya? Udah ketahuan ini buku yang akan jadi hadiah? Masih rahasia. Masih rahasia. Wow. Oke. Kalau begitu, tanpa berlama-lama lagi untuk materi pertama nih, mengenai kesalahan-kesalahan umum yang biasanya kita alami ketika menulis konten. Akan dibawakan oleh Mas Hendy Indra. Silakan Mas Hendy. Oke. Izin share screen dulu. Oke, selamat
Suaranya udah kedengaran kan? Jelas, Mas Hendy. Oke, sip. Terima kasih, Mas. Oke, jadi seperti yang tadi Mas Yohanes sudah sempat bilang, saya Guido Hendy Indra, biasa dipanggil Hendy. Saya akan menjelaskan sedikit tentang prinsip penggunaan bahasa Indonesia. Nah, agenda kita di hari ini itu ada dua. Yang pertama itu adalah kesalahan umum yang umumnya terjadi, dan juga beberapa saran nih terkait apa yang nanti bisa dilakukan untuk nulis caption ataupun artikel lainnya. Nah, kita akan masuk ke agenda yang pertama, itu kesalahan umum. Nah, kesalahan yang umum terjadi ini biasa berkaitan dengan apa aja sih? Yang pertama itu tentang penggunaan kata hubung atau sambung. Kata hubung atau sambung itu contohnya seperti di, ke, dari, pada, yang, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua itu terkait penggunaan tanda baca, terutama itu koma. Tanda baca yaitu titik, koma, tanda seru, tanda tanya, dan sebagainya. Lalu yang ketiga terkait penggunaan kata berimbuhan. Keempat, penggunaan kata namun jadi akan tapi dan tapi. Dan terakhir ada sedikit catatan khusus, yaitu terkait tentang penulisan paragraf. Nah, kita akan masuk ke yang pertama, yaitu penggunaan kata sambung terlebih dahulu. Nah, apa yang penting, yaitu kita tahu kapan kata itu disatukan dengan kata yang mengikuti dan kapan dipisahkan dengan spasi. Nah, ini ada 4 contoh kata, ada 2 yang benar dan ada 2 yang salah. Ada yang mau coba untuk kasih tahu yang salah itu yang urutan kemana aja? Pertama dan keempat. Ya, benar. Yang pertama sama yang keempat itu yang salah. Kenapa? Karena ketika kita menggunakan kata sambung, terutama itu seperti di, ke, sama dari, kalau dia adalah yang kata yang mengikuti itu adalah kata yang merujuk kepada suatu tempat atau objek atau waktu, maka dia harusnya dipisahkan dengan spasi. Sedangkan kalau kata yang mengikuti itu adalah kata kerja, maka dia harus disambung, jadi nggak ada tanda spasinya. Jadi seperti ini. Nah, biasanya kan kalau misalkan ada kita bikin caption atau misalkan ada acara gitu, dibilang, ya silakan klik link di atas. Nah, kadang ada tuh kita tulis lupa ada spasinya, padahal link di atas kan atas itu udah merujuk ke suatu tempat ya. Nah, itu seharusnya itu di spasi. Dan ada juga yang biasa kalau misalkan acaranya, ini poster lagi ya, tentang dibawakan oleh. Nah, kadang ada yang di sama bawakan itu dipisah, padahal dibawakan itu kan adalah sebuah kata kerja. Nah, seharusnya itu disambung. Nah, itu yang pertama yang terkait penggunaan kata sambung. Nah, yang kedua itu adalah penggunaan kata berimbuhan. Nah, kata berimbuhan itu seperti apa? Itu adalah dibawa kata-kata seperti dibawakan dan mengantarkan. Jadi dia kata kerja tapi sudah ada tambahannya. Seperti dibawakan kan kata dasarnya itu adalah bawa, mengantarkan kata dasarnya itu antar. Nah, umumnya kata berimbuhan ini nggak semuanya sih salah, tapi yang umum salah itu adalah terkait kata ubah, di mana yang biasanya terjadi adalah yang ditulis itu kata-katanya seperti ini, merubah, dirubah, dan dirubahkan. Nah, seharusnya apa yang terjadi, yang ditulis harusnya seperti ini, yaitu bukan merubah, tapi mengubah. Jadi dia ada tambahan NG, lalu bukan dirubah, tapi langsung diubah. Dan kalau misalkan katanya diubahkan, artinya ya langsung diubahkan, nggak ada R-nya. Ini yang paling sering terjadi saya lihat sih. Apakah ada kata lain? Mungkin, tapi nggak seumum terjadi pada kata ubah ini. Nah, selanjutnya terkait penggunaan kata namun, jadi, akan, tetapi, dan tapi. Nah, jadi apa yang umumnya terjadi salahnya? Yang umum terjadi salah itu adalah kata namun, jadi, akan, tetapi ini seharusnya hanya digunakan untuk kalimat baru, bukan digunakan untuk di dalam kalimat. Yang digunakan di dalam kalimat yang sama itu adalah kata tapi atau tetapi. Gitu. Nanti akan ada contoh paragrafnya untuk lebih jelas yang saya maksud seperti apa. Nah, selanjutnya kita akan ngomongin tentang penggunaan tanda baca.
fungsi tanda baca itu apa sih? Yang pertama untuk menentukan jeda. Jadi kapan kita memberikan, bisa dibilang kapan kita istirahat lah dalam waktu kita membaca. Dan yang kedua itu untuk menentukan atau menggambarkan intonasi suara yang digunakan. Jadinya ini akan berkaitan dengan sebenarnya kesan apa sih yang mau disampaikan lewat caption itu. Apakah itu adalah sebuah ajakan atau misalkan itu adalah sebuah seruan untuk melakukan sesuatu dan lain sebagainya. Ini akan berkaitan dengan tanda baca itu sendiri. Nah, apa yang umumnya terjadi? Hal yang sering terjadi adalah tanda bacanya itu tidak ada, terutama untuk tanda koma, atau dia ada tapi kurang. Nah, ini ada saya udah buat contoh. Ada yang mau coba baca sesuai dengan tanda bacanya? Oke. Mungkin saya bantu bacakan, Mas Hendy? Boleh, Mas Yohanes? Oke. Allah berkata kepada Paulus, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu sebab justru dalam kekuranganlah kuasaku menjadi sempurna. Bila demikian, kita pun hendaknya belajar untuk menerima kekurangan yang kita miliki, karena dari kekurangan itulah kita dapat melihat kuasa Allah secara lebih nyata. Hal ini memang tidak mudah, namun disinilah perjuangan itu. Dalam ilmu psikologi pun dikatakan bahwa hal yang paling sulit dalam menerima diri sendiri adalah menerima kekurangan. Jadi berikanlah seluruh dirimu kepada Allah agar Ia yang memampukan." Oke, makasih Mas Yohanes. Nah, tolong dibaca yang contoh kedua juga nih, Mas. Ini inti paragrafnya sama, tapi tanda-tandanya sedikit berubah. Boleh tolong dibaca, Mas? Coba ikutin tanda bacanya. Siap. Allah berkata kepada Paulus, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kekuranganlah kuasaku menjadi sempurna." Bila demikian, kita pun hendaknya belajar untuk menerima kekurangan yang kita miliki, karena dari kekurangan itulah kita dapat melihat kuasa Allah secara lebih nyata. Hal ini memang tidak mudah, tetapi disinilah perjuangan itu. Dalam ilmu psikologi pun dikatakan bahwa hal yang paling sulit dalam menerima diri sendiri adalah menerima kekurangan. Jadi, berikanlah seluruh dirimu kepada Allah agar Ia yang memampukan. Oke, thank you Mas Yohanes. Lebih enak bacanya secara bersuara yang mana nih Mas? Antara contoh pertama atau kedua? Saya rasa yang kedua ini ya lebih kayak, apalagi kayak yang di kalimat yang kedua ini kan, kalau yang pertama tadi saya bacanya itu lurus saja, nggak ada jedanya sama sekali, tapi sekarang udah ada beberapa koma gitu, jadinya ada intonasi naik turunnya jadinya gitu ya Mas Endi ya. Iya, itu yang tadi sempat saya maksud tentang, kasih banyak Mas Yohanes. Jadi memang fungsi tanda baca itu di situ, yaitu dia akan membantu memberikan jeda dan juga memberikan gambaran intonasinya seperti apa. Dan memang di caption pembaca kita itu tidak menggunakan suara, tetapi itu akan terasa kok ketika kita baca sendiri dalam hati. Itu kenapa tanda baca ini penting. Kalau misalkan tanda bacanya kurang, seperti yang pertama tadi, di kalimat kedua ini memang sengaja dibuat hampir nggak ada koma sama sekali, dan kalimatnya pun sengaja dibuat sepanjang itu. Dan kalau itu akan terasa kok nggak, kurang enak ya tadi kata Mas Yohanes gitu. Nah, jadi kalau ini kita bandingkan, perbedaannya itu sebenarnya sedikit banget. Cuman ada berapa perbedaan? 1, 2, 3, 4, 5. Cuman ada 5 perbedaan doang. Tapi cara bacanya akan lebih enak. Dan padahal di kalimat kedua tadi, tanda bacanya cuma ditambahkan 2 buah. Gitu. Dan ini yang tadi sempat saya maksud tentang kata tetapi itu digunakan untuk di dalam kalimat. Maksudnya seperti ini. Di kalimat yang ketiga, hal ini memang tidak mudah, tetapi disinilah perjuangan itu. Nah, di kalimat yang pertama itu digunakan kata namun. Nah, sebenarnya namun ini secara aturan dalam bahasa Indonesia adalah dia harus digunakan di kalimat yang baru. Jadi kalau misalkan tetap menggunakan kata namun, itu seharusnya hal ini memang tidak mudah, titik, namun, koma, disinilah perjuangan itu. Gitu. Apakah ada yang lebih baik atau lebih buruk antara bagi jadi 2 kalimat atau 1 kalimat? Sebenarnya
sejauh yang saya tahu nggak ada sih. Ini lebih ke arah taste atau selera teman-teman lebih nyaman menggunakan yang mana. Tapi ini kita ngomongin aturan dalam bahasa Indonesia. Begitu. Dan yang kedua itu yang terkait tadi tentang kata sambung. Itu saya sisipkan di sini satu buah, yaitu disinilah. Karena sinilah ini masih merujuk kepada suatu tempat, yaitu tentang perjuangan untuk menerima diri sendiri, terutama kekurangan. Dan yang tadi, jadi, tiap kali kita ngomong kata jadi, itu ya secara nggak sadar mungkin kita akan ngasih tanda koma sendiri. Nah itu kenapa dia seharusnya ditaruh di kalimat yang baru. Dan fungsinya dia selalu ada di paling akhir seharusnya. Seperti yang di contoh kedua ini. Dia ada di kalimat baru dan ada komanya setelahnya. Gitu. Nah, ini yang tadi sempat saya bilang tentang catatan, tentang penulisan paragraf. Nah, sebenarnya penulisan paragraf sendiri itu ada aturan dalam bahasa Indonesia. Jadi yang dia itu untuk dibilang sebuah paragraf, syaratnya dia harus minimal terdiri dari 3 kalimat. Walaupun ketika di caption mungkin ini akan nggak selalu lah bisa kita lakukan karena caption nggak sepanjang tulisan biasa. Ini intermezzo. Nah, tapi apa yang penting di sini adalah terkait pastikan tahu apa yang disampaikan oleh paragraf itu. Kenapa? Karena ada beberapa akun mungkin seperti contohnya Saintpedia yang ceritain tentang kehidupan Santo Santa atau orang kudus lainnya. Nah, kadang yang terjadi adalah mungkin saya sendiri juga kadang nggak sengaja nulis itu adalah nggak jelas sebenarnya paragraf ini mau menjelaskan tentang apa, mau cerita tentang apa sih dari kehidupan Santo Santa ini. Di paragraf pertama oke, ngasih overview. Nah begitu udah masuk biografinya, udah mulai nggak jelas. Oke, paragraf pertama ceritain apa ya? Oh ya udahlah, udah 3 kalimat, udah 5 kalimat, udah kelihatan lumayan panjang, oke ganti paragraf. Nah sebenarnya itu kurang baik. Kenapa? Karena seharusnya setiap paragraf ini punya tujuannya. Atau punya satu hal yang mau disampaikan. Ketika kita ngomongin tentang biografi misalnya, artinya, oh oke, paragraf pertama kita ngomongin tentang siapa sih Santo ini, dia ini istimewa karena apa. Oke, di paragraf kedua kita jelasin, oh oke, dia lahirnya di mana, kehidupan masa kecil gimana. Oke, di ketiga karena nggak bisa panjang-panjang, oke jelasin dia dulunya seperti apa sih? Apakah dia emang dari dulu sudah religius atau dia dulunya mungkin jauh dari Tuhan dan sebagainya. Di ketiga, paragraf berikutnya, oh oke, karena ini udah hampir habis jatah postingannya, jelas tentang ini deh, tentang apa sih titik yang mengubah dia. Nah, maksudnya seperti itu, tentang pastikan tahu apa yang disampaikan oleh paragraf itu. Nah ini saya kasih contoh ke paragraf yang tadi contohnya. Nah, contoh kedua ini memang saya cuma buat satu paragraf doang, tapi apa sih yang ingin disampaikan oleh paragraf ini? Nah, paragraf ini dalam benak saya ketika saya buat, tujuan saya adalah, oke, saya membayangkan ini adalah sebuah tulisan renungan tentang perikop yang ada di surat kedua Paulus ke jemaat di Korintus, yang intinya tentang cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kekuranganlah kuasaku menjadi sempurna. Nah, saya mau ini sebuah paragraf yang terakhir, sebuah konklusi. Artinya, untuk penekanan bahwa kita perlu belajar untuk menerima kekurangan, saya remind lagi tentang apa sih kata-kata Allah ke Paulus. Ini yang saya bahas di awal. Nah, karena Allah sudah bilang melalui kuasa dari kekurangan kita lah, kuasanya bisa menjadi sempurna, artinya kita perlu nih menerima, karena Allah sendiri yang bilang. Nah, memang itu nggak mudah, tapi ya perjuangan di situ. Jadi, gimana caranya? Berikan diri kepada Tuhan. Intinya di situ. Jadi ini tujuannya adalah untuk penutup sebuah renungan. Itu yang perlu teman-teman coba pikirin tiap kali mau nulis sesuatu nih untuk artikel. Nah, ada beberapa saran yang saya anggap bisa membantu. Yang pertama adalah teman-teman bisa nih tentuin gaya dari caption yang ingin dibuat. Maksudnya gaya ini apa? Mau bikin formal atau informal. Ini pengaruh ke pemilihan kata yang nanti teman-teman pilih gitu. Misalkan mau buat tulisan yang benar-benar formal, kita nggak bisa pakai kata membuat, karena itu kurang. Tapi kalau mau formal, kita pakai katanya adalah menyebabkan.
Dan itu udah akan membuat gaya atau nada dari tulisan teman-teman itu berbeda. Nah, itu yang dimaksud dari gayanya. Dan yang kedua, teman-teman mau tujuan dari caption ini apa sih? Apakah itu mengajak, memberikan informasi, atau mengajak merenungkan? Nah, ini yang bisa teman-teman tentukan di awal tentang caption mau dibuat itu seperti apa sih. Jadi tentukan dulu dari awal. Nah, yang kedua, coba baca caption yang telah dibuat dengan bersuara. Kayak yang tadi Mas Yohanes bantu. Dengan baca dengan bersuara, itu kita bisa tahu sebenarnya tanda bacanya ini udah cocok atau belum, udah ada tanda jedanya pas atau enggak, dan lain sebagainya. Karena kadang ketika dalam hati kita nggak sadar sebenarnya enak atau enggak gitu. Yang ketiga, misalkan teman-teman udah buat nih tulisannya, udah dicoba juga dengan bersuara. Nah, teman-teman kan tadi udah tahu sebenarnya kesan yang ingin disampaikan itu apa. Teman-teman bisa nih coba ke orang lain, nanya, gue bikin tulisan kayak gini, pendapat lo gimana? Tolong kasih dong, udah enak atau enggak? Ini supaya lebih jelas aja, karena kan yang baca tulisan atau caption kita bukan diri kita sendiri ketika kita post di media sosial, tapi orang lain. Ini supaya orang lain pun bisa nangkep jelas sebenarnya yang kita ingin sampaikan itu apa. Karena kadang kita anggap udah jelas, tapi ternyata menurut orang lain itu kurang gitu. Jadi makanya minta pendapat orang lain. Nah, yang terakhir, banyak membaca. Ini kaitannya kemana? Ini kaitannya ke gaya menulis tadi. Pemilihan katanya, apakah sudah cukup mengalir atau belum. Jadi teman-teman bisa nih mulai coba-coba baca, ya mungkin yang enak-enak dulu novel, gitu. Atau enggak opini orang di Kompas mungkin kalau teman-teman mau coba untuk yang lebih formal dan sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya share untuk pertemuan pertama hari ini. Sesi pertama di hari ini. Thank you. Wow, mantap banget ini. Thank you so much nih Mas Hendy Indra untuk materinya. Saya lihat di kolom chat belum ada pertanyaan, tapi saya ada rasa penasaran ini Mas Indra nih. Nah, jadi izinkanlah saya bertanya ini. Mungkin juga ada beberapa Bapak dan Ibu, Mas dan Mbak yang kepikiran juga. Kenapa sih Mas Indra, kita ini kan mau nulis Instagram gitu ya? Kenapa sih, apa sih urgensinya kita harus nulis bahasa Indonesianya itu harus bener gitu? Kenapa nggak ya santai aja gitu, bebas aja? Kenapa sih harus serius banget gitu gunakan bahasa Indonesia? Kan toh yang penting orang ngerti gitu ya kan? Apa alasannya Mas Indra? Kenapa kita harus bener dalam berbahasa Indonesia di caption? Kalau menurut pribadi, saya dulu kan di kampus ini jadi sekretaris ya. Nah, jadi selalu dibilang bahwa apa yang kita sampaikan itu mencerminkan apa sih yang organisasi yang kita lakukan. Nah, teman-teman di sini kan mulai akun Instagram Kristiani nih. Yang tujuannya kan pasti banyak lah, dan saya percaya positif semua, yaitu untuk antar mengedukasi orang lain atau mengajak orang lain supaya lebih yakin dengan Tuhan dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan tulisan yang kita lakukan ini dibuatnya asal-asalan atau penggunaan bahasa Indonesia yang nggak baik, menurut saya itu akan buruk untuk citra dari akun media sosial itu sendiri, karena kredibilitasnya sebagai orang yang berpendidikan secara lebih jauh itu akan kurang. Kenapa? Karena ya bahasa sehari-harinya kok kurang ini ya, padahal kan kita tinggal di Indonesia, mungkin target kita juga orang-orang Indonesia. Menurut saya pribadi lebih ke arah situ. Memang nggak bisa dipukul rata kalau misalkan akunnya ini memang tujuannya adalah yang untuk main-main. Mungkin kita nggak perlu sedetail itu merhatiin, oh ini sesuai ajaran atau enggak, oh ini baku atau enggak. Mungkin enggak. Nah, tapi ketika memang tujuannya adalah mengedukasi ataupun mengajak memberikan informasi lebih tentang ajaran Kristiani, menurut saya akan lebih meyakinkan ketika penggunaan bahasa Indonesia itu baik dan benar. Mantap, thank you so much nih Mas Hendy Indra udah share untuk pengalaman dan juga ilmu-ilmu tentang bahasa Indonesia. Monggo ya Bapak dan Ibu ya, kalau misalnya nanti mau masih ada pertanyaan terkait dengan sub materi ini, silakan diketik aja di kolom chat, nanti kan kita akan jawab pada sesi belakang.
Nah, setelah tadi kita udah belajar nih mengenai kesalahan-kesalahan yang sering kita kita alami ya di penulisan caption terutama dalam bahasa Indonesia. Sekarang kita beralih ke tahap berikutnya, kita tentukan style. Tadi Mas Hendy sudah singgung juga, style itu akan mempengaruhi pilihan kata, style itu juga akan mempengaruhi taste daripada caption kita. Nah, bersama dengan Mas Christian Tombiling, kita akan belajar nih, gimana sih menentukan style dan menggunakan style yang menarik dan juga mudah dipahami. Monggo Mas Christian, dipersilahkan. Saya izin share screen. Share screen saya sudah kelihatan? Sudah jelas, Mas? Oke, terima kasih. Dalam menulis, kita harus punya satu style bahasa. Sebenarnya kita akan menemukan style kita masing-masing seiring kita mulai belajar menulis. Nah, untuk pertama, kita menentukan awalan, judul atau awalan. Nah, untuk menulis judul atau awalan ini ada dua cara. Cara yang pertama itu kita buat artikelnya dulu, baru setelah itu kita tentukan judulnya apa. Dan jadi judul kita itu seperti ide pokok dari artikel kita, dan cara yang kedua itu sebelum kita membuat artikel. Jadi judul kita awalan itu bisa menjadi panduan bagi artikel kita selanjutnya. Judul dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. Di sini ada contoh. Kalau untuk pernyataan, ini bisa membantu pembaca mendapat gambaran dari isi artikel kita. Ini juga bisa membantu pembaca lihat tema akun kita ini seperti apa, dan pernyataan itu cenderung tidak menyebabkan multitafsir. Untuk pernyataan di sini ada gelar Theotokos dan artinya. Jadi di sini pembaca sudah mendapat gambaran bahwa kita akan membahas mengenai gelar Theotokos atau arti dari Theotokos. Kemudian dari gelar Theotokos dan artinya, pembaca dapat, kalau Theotokos itu mempunyai kesan Bunda Maria atau kesan timur. Jadi pembaca bisa melihat akun kita itu bernuansa timur atau bernuansa Bunda Maria. Sementara untuk pertanyaan itu kita bisa bikin seperti ini, benarkah arti Theotokos bukan Bunda Allah? Atau kalau dalam bentuk positifnya, benarkah arti Theotokos adalah Bunda Allah? Itu. Nah, pertanyaan ini sebenarnya bagus juga untuk digunakan karena cenderung memaksa pembaca yang mungkin sudah tahu jawabannya, tapi mungkin karena penasaran atau ingin verifikasi, akhirnya pembaca membaca kembali artikel kita ini. Jadi misalnya, saya sudah tahu arti Theotokos itu apa, tetapi saya lihat ada akun yang mengatakan, benarkah arti Theotokos bukan Bunda Allah? Jadi saya penasaran untuk membacanya kembali. Menurut mereka, arti yang sebenarnya itu apa sih? Gitu. Dan pernyataan itu cenderung juga multitafsir. Jadi kalau orang baca, benarkah arti Theotokos bukan Bunda Allah? Orang mungkin akan berpikir ada dua, bisa berarti arti Theotokos itu bukan Bunda Allah, atau Theotokos itu artinya Bunda Allah. Jadi ada multitafsir. Dan kalaupun ada pembaca yang dalam bentuk pertanyaan ini dia melihat seperti ini, walaupun tidak begitu menarik perhatiannya, siapapun pembaca itu pasti akan istilahnya terdorong untuk menelisik kebenaran dari pertanyaan ini lebih lanjut. Gitu. Nah, untuk kalimat awalan itu bisa berupa pernyataan unik, bisa ilustrasi, bisa dalam bentuk quotes, atau bisa mengulangi judul. Contoh pernyataan unik itu seperti ini. Tradisi tanda tangan seorang uskup. Pembaca langsung mengetahui dengan membaca awalan ini, pembaca akan langsung mengetahui, berarti ada uskup itu punya satu tanda tangan yang khusus. Gitu. Atau kalau mau buat yang lebih kontroversial, itu bisa. Contohnya seperti ini. Legenda ikon Mandilion. Legenda palsu yang dipercayai oleh umat Katolik dan Ortodoks mengenai ikon Mandilion dan ikon yang dilukis oleh Santo Lukas. Jadi di sini sudah memberikan satu itu bahwa ternyata legenda ikon Mandilion atau ikon Santo Lukas melukis satu ikon Bunda Maria itu adalah legenda yang palsu.
Nah, ini agak kontroversial, tapi kalau kita berani untuk mengemukakan satu pernyataan unik seperti ini, kita juga harus bertanggung jawab. Kita harus make sure dalam artikel kita menjawab pernyataan kita ini. Gitu. Yang kedua dalam bentuk ilustrasi. Contohnya ini adalah satu renungan. Dia mulai dengan ilustrasi. Ada satu kisah menarik di kalangan umat Katolik Bizantin tentang apa yang terjadi setelah seseorang meninggal. Atau bisa juga dalam bentuk quotes. Contohnya ini ada ini promosi liturgi arwah untuk kami doakan di sini, mendoakan arwah. Tapi kami pakai quotes dari Injil Lukas 10 ayat 38. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Gitu. Jadi kita, walaupun kita promosi liturgi arwah untuk kita doakan nama-nama arwah, tapi kita awali dengan satu quotes. Atau yang terakhir, kita bisa mulai quotes kita itu dengan mengulangi judul yang sudah kita tentukan awalnya. Jadi misalnya di sini postingannya 8 jenis baptisan menurut Bapak Suci Yohanes dari Damaskus. Di captionnya juga kita ulangi kata-kata itu. Ada 8 jenis baptisan yang diuraikan oleh Bapak Suci Santo Yohanes dari Damaskus. Begitu. Kemudian setelah kita menentukan awalan, kita juga harus menentukan akhiran dari postingan kita. Jadi dalam teknik berbicara, para audiens kita itu akan sangat mengingat awalan kita apa dan akhiran kita itu apa. Jadi kalau awalan dan akhiran itu bagus, audiens pasti akan mengingat hal itu. Gitu. Nah, untuk mengakhiri itu bisa pertama berupa kesimpulan, bisa call to action, dan bisa pertanyaan untuk direnungan. Kalau untuk kesimpulan, jadi setelah kita bahas itu artikel kita, baru kita kasih kesimpulannya, atau kita rangkum lagi ide pokok apa yang kita ingin sampaikan pada akhiran. Kalau untuk call to action, ini ada contoh dari catholicfit.id. Ini ditulis, menurut tradisi ortodoks, Santo Lukas adalah ikonografer pertama. Injil Lukas berbicara kepada audiens non-Yahudi dengan sedikit referensi ke Perjanjian Lama, penjelasan tentang tradisi Yahudi dan pesan inklusif. Jadi setelah menulis panjang soal Injil, soal Lukas, dan soal melukis ikon yang pertama, kemudian diberikan kesimpulan. Dia adalah orang yang tepat untuk pekerjaan itu, bahkan jika orang lain mungkin memiliki prasangka buruk terhadapnya. Teks siapapun di kolom komentar. Jadi di sini ada call to action. Maksudnya kalau setelah membaca artikel kita, apa yang kita ingin pembaca kita lakukan. Jadi misalnya kalau dalam suatu seminar, setelah kita jabarkan isi seminar itu apa, kita akhiri dengan call to action, misalnya hadirilah seminar ini, gitu, dan sebagainya. Atau bisa juga dengan pertanyaan untuk direnungkan. Contohnya dari akun Zenpedia, ini setelah menjelaskan mengenai Beata Carlo Acutis dan kesaksian dari Raja Mogur, ditutup dengan satu renungan, pertanyaan untuk kita renungkan. Kalau teman-teman bagaimana? Apa yang teman-teman pelajari dari Carlo Acutis? Jadi ini satu pertanyaan untuk bisa para pembaca kita renungkan. Gitu. Sejauh ini ada pertanyaan? Belum ya? Monggo Bapak dan Ibu, kalau pengen open mic langsung juga boleh ya. Oke. Ya, selanjutnya memberikan satu artikel yang mudah dimengerti. Bahasa yang mudah dimengerti artinya bahasa yang jelas. Bahasa yang jelas itu bisa diukur dari bahasa yang kita gunakan itu pertama umum. Umum itu maksudnya kita menggunakan redaksi yang menggunakan bahasa yang sesuai dengan bahasa yang pembaca kita itu gunakan. Jadi misalnya kalau kita target audiens kita itu kepada orang-orang Jakarta saja, kita pakai bahasa Jakarta. Atau kalau ke orang-orang Manado, misalnya aku Manado, kita pakai bahasa Manado.
Jadi itu umum kepada audiens kita. Nah, tadi Ko Hendy sudah jelaskan bahwa akun kita itu lebih baik menggunakan formal karena ini, karena itu. Jadi dengan menggunakan bahasa yang formal, kita bisa membuat artikel kita itu lebih mudah untuk dimengerti. Kemudian kita juga menimbang tata kebahasaan, itu tadi yang Ko Hendy sudah jelaskan, penggunaan kata depan, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian, artikel kita itu harus memiliki pola yang jelas. Jadi dalam menulis satu paragraf, itu ada yang namanya pola induktif dan pola deduktif. Pola induktif itu artinya kita menjelaskan sesuatu secara rinci. Kita mulai dengan kata-kata yang rinci, kemudian berangsur-angsur mulai dengan kata umum. Jadi, misalnya kalau dalam istilah, kita mau menjelaskan mengenai istilah Theotokos. Kita mulai dengan satu kata-kata dengan satu kalimat yang mengatakan bahwa pemahaman Theotokos dalam dunia Yunani kuno, kemudian dogma Theotokos ditetapkan apa, baru kita akhiri dengan jadi istilah Theotokos ini kita gunakan dalam doa sehari-hari, artinya adalah dia yang melahirkan Allah. Jadi polanya itu dari yang detail ke yang lebih umum. Atau dengan pola deduktif, itu yang sebaliknya. Jadi kita menjelaskan dari yang umum-umum dulu, baru kita mengerucut ke pola yang lebih detail. Gitu. Dan yang terakhir itu menggunakan kiasan yang umum. Nah, misalnya ini saya ambil contoh dari peribahasa dari parable dari Tuhan kita. Contohnya Tuhan kita itu pernah mengatakan, mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok yang ada di matamu tidak bisa kau lihat. Gitu. Nah, ini mungkin kita bisa coba pahami, tapi kita tidak langsung tangkap artinya apa. Pada awal kita membaca kalimat ini. Kita mungkin akan lebih mudah menangkapnya kalau kita pakai peribahasa atau kiasan yang umum, yang artinya sama, contoh tapi dengan bahasa kiasan yang lebih umum. Contohnya gajah di ujung lautan terlihat jelas, semut di ujung lautan terlihat jelas, tetapi gajah di pelupuk mata tidak. Gitu. Jadi ini menggunakan kiasan yang lebih umum. Itu. Sejauh ini ada pertanyaan? Sepertinya saya jadi ada penasaran ini, Mas Tian nih. Kalau misalnya tata bahasa itu kan kayak tadi Mas Tian bilang itu kita sesuaikan dengan itunya ya, dengan siapa yang akan membaca gitu ya. Misalnya nanti akunnya itu fokusnya kepada keluarga gitu ya, maka kita akan menggunakan style bahasa yang akrab lah dengan bahasa-bahasa keluarga begitu. Atau misalnya targetnya itu anak muda, berarti ya kita style bahasanya itu perlu disesuaikan dengan bahasa-bahasa anak muda. Berarti ya nggak terlalu formal-formal gimana gitu ya. Apalagi kalau generasi Z itu kan kalau udah kebentur sama yang formal-formal itu kadang-kadang udah males gitu ya. Berarti apakah kita itu tandanya Mas, kita itu perlu semacam rajin-rajin kayak studi banding ke sosmed-sosmed lain gitu untuk melihat perbandingan style bahasa, sosmed-sosmed yang sejenis dengan sosmed kita supaya kita bisa pelajari style bahasa. Perlu nggak sih Mas kayak gitu? Oke. Kalau dari saya pribadi, ya itu sebenarnya studi banding ya. Seperti itu perlu. Itu sebenarnya sangat perlu. Tetapi kita dalam mengelola akun Instagram yang Kristiani juga, kita mengedukasi umat gitu. Jadi kita bisa menggunakan bahasa yang gaul atau untuk memberikan kesan familiar. Jadi kita kembali lagi kesan apa yang ingin kita tampar kepada para audiens kita, sama yang sudah kita pelajari Sabtu lalu. Itu. Jadi kesan apa yang ingin kita tampar, dan ya emang panduan dari redaksi yang kita gunakan itu adalah target audiens kita. Jadi kalau target audiens kita itu anak muda, kita bisa menggunakan bahasa
bahasa gaul itu ada istilahnya, saya lupa apa. Bahasa slang mungkin bukan. Iya mungkin. Saya pernah belajar, ada kamusnya itu kalau nggak salah. Nah, tapi kita harus ingat lagi bahwa kita harus selalu ingat untuk mengelola akun Instagram Kristiani, kita mengedukasi juga umat gitu. Kalau mungkin tujuan kita untuk membuat akun itu untuk memberikan membawa hal yang rumit untuk dimengerti dari misalnya dokumen-dokumen yang dengan bahasa yang sangat formal dan sangat sulit untuk dimengerti, kita mau membahasakannya kembali dengan bahasa yang mudah dimengerti, ya itu silahkan. Itu bagus. Mungkin seperti itu, Pak Ivanis. Oke. Mas, saya mau nanya. Monggo. Isnawati ya. Isnawati ya. Saya senang sekali nih ikut pelajaran-pelajaran seperti ini karena saya angkatan lama ya, jadi gaptek gitu. Saya masih awam sekali dalam bidang Instagram, tapi saya mendampingi Bina Iman Remaja. Jadi kita mau mulai bikin Instagram ya. Anak-anak sudah sangat jago itu bikin begitu, tapi saya juga harus tahu kan etikanya apa ya, terus caranya bagaimana dan lain-lain. Ini pertanyaan saya. Saya jadi tertarik, rupanya Instagram itu tidak hanya menampilkan gambar-gambar aja ya, berarti artikel bisa ya, undangan juga bisa ya gitu ya. Nah, kalau kita mau bikin artikel itu, apakah ada pembatasan untuk jumlah kata-katanya, Mas? Ada paling panjang berapa gitu kan? Nggak mungkin panjang sekali gitu, kayak kita nulis di majalah begitu. Oh ya, betul Ibu. Kalau untuk batas karakter ya, kalau kita itu memang kalau kepanjangan memang dia akan kepotong gitu. Misalnya kayak saya sering tuh. Itu dia, iya. Itu namanya diketik di Word, kopas ke Instagram gitu ya. Nggak semuanya, karena ternyata ada batas jumlah karakter yaitu 2.200 Ibu. 2.200 ya? Iya, 2.200 jumlah karakter itu termasuk titik, koma, spasi, huruf, angka. Jadi karakter itu termasuk itu. Itu nanti kalau ditampilkan jadi apa? Di sananya tampilannya jadi dalam satu kotak gitu aja, apa jadi 3 atau nanti dia ngebagi sendiri? Kalau kita nulis saja terus gitu, atau gimana? Jadi kalau Instagram itu mungkin Mas Tian bisa mungkin itu sekalian. Ya ini seperti ini Ibu yang di sebelah. Kalau ini tampilan Instagram ini ya kalau untuk ditaruhnya di PC. Ini kalau di komputer sih Ibu. Di komputer itu di sebelah kiri ini gambar. Nah, sebelah kanan ini nih Bu. Nah, inilah dia yang kita sebut caption, tulisan kita. Jadi memang cuma satu sih, tapi akan turun ke bawah, terus kita bisa scroll gitu. Tapi kalau misalnya di HP, tampilannya itu caption ini persis di bawah gambar. Ya. Persis di bawah gambar. Ini karena di PC tampilannya seperti ini. Seperti ini, Bu. Yang dipilih oleh Mas Tian ini. Nah, ini sebelah bawah inilah caption kalau di HP. Tampilannya. Oh iya, nanti di scroll gitu ya. Betul. Baik ya. Terima kasih. Siap. Ada pertanyaan lagi ini dari Ibu Lucia atau Mbak Lucia ya, Mbak Lucia. Bagaimana dengan menggunakan emoticon dalam caption? Oke. Seberapa jauh kita bisa menggunakan emoticon? Apakah jika bahasa formal kurang pas kalau ada emoticonnya? Monggo Mas Tian mungkin. Silahkan. Terkait dengan emoticon? Oke. Sejauh ini Rumah Bisantin sepertinya belum pernah sih menggunakan emoticon dalam caption gitu. Kalau Senpedia sendiri pernah pakai emoticon nggak? Saya bukan yang selalu bikin caption, jadi nggak benar-benar merhatiin. Tapi kalau secara pribadi sih nggak suka pakai emoticon. Nah, cuman kalau mencoba menjawab sebagaimana penggunaan emoticon dalam caption, apakah boleh atau tidak, ya jelas boleh-boleh saja gitu. Nanti itu akan balik lagi ke seperti yang tadi sempat saya sama Mas Tian bilang, itu kesan apa sih yang mau disampaikan. Nah, kadang-kalanya ketika emoticonnya terlalu banyak, itu akan justru
pesan utama yang mau kita sampaikan lewat caption itu kayaknya nggak akan sampai gitu, karena antara orang lihatnya ini orangnya serius atau enggak sih, atau yang lain gitu. Apakah jika berbahasa formal kurang pas kalau ada emoticonnya? Formal, batas formalnya sejauh mana dulu? Ketika itu benar-benar formalnya hanya fokus misalkan memberikan informasi dan tidak ada niatan untuk memberikan kesan ramah, ya mungkin akan kurang pas kalau ada emoticonnya. Tapi kalau memang tujuannya adalah memberikan kesan ramah, bagaimana seakan-akan cuma menjelaskan tentang sesuatu yang rumit tapi dengan cara yang bersahabat atau ramah seperti seorang teman menjelaskan, mungkin tidak apa diselipkan 1 atau 2 emoticon. Nah, balik lagi mungkin ini akan ke selera masing-masing, atau jika mau lebih pasti lagi, coba tanya ke orang-orang di sekitar, sebenarnya nyaman atau tidak sih melihatnya gitu. Apakah menjawab Mbak Lucia Rati Destiar ini? Mantap. Terima kasih Ko Hendy, sepertinya dari Mbak Lucianya sudah itu ya, dan Mas Dian juga terima kasih dari Mbak Lucianya. Sepertinya sudah cukup menjawab ya Mbak Lucia ya. Iya betul. Saya jadi teringat ini waktu dulu zaman-zaman ada IRC ya. Waduh, ketahuan nih tuanya IRC. Nah, IRC itu kan kayak semacam apa ya, chatting gitu ya. Dan disarankan itu gunakan emoticon memang. Kenapa? Karena emoticon selain tadi menekankan apa ya, ramah, itu adalah channel komunikasi gitu. Tulisan adalah satu channel, ya kan, menyampaikan pesan, tapi emoticon itu channel yang lain. Karena emoticon itu kan bentuknya gambar, mewakili emosi. Ya, dan itu lebih apa ya, lebih efektif daripada tulisan. Kita bisa salah paham, orang itu marah atau gimana ya, marah atau nggak marah gitu kalau hanya baca tulisannya. Tapi ketika ada emoticonnya itu akan lebih jelas gitu. Jadi ya memang emoticon itu ada gunanya, dan kita perlu ingat juga bahwa Instagram itu kan bukan karya tulis ilmiah yang harus betul-betul formal, bukan surat dinas dari gereja kita gitu ya. Jadi ya sah-sah aja, benar kata Mas Hendy tadi dan kata Mas Tian juga, namun ya kita perhatikan takarannya tadi ya. Oke, sip. Oke, Mbak Irene Imonika nih, 2200 apa 270? 2200 Mbak, karena 270 itu terlalu sedikit gitu. Mungkin itu dulu kali ya 270, tapi sekarang udah 2200 kok. Udah bisa lebih panjang lagi karakternya. 270 mah cuma 2 kali tweet aja ya, kalau di Twitter ya terlalu sedikit. Oke. Ada pertanyaan lagi dari Mas Luis ini. Mas Luis open mic aja kali ya, biar ada interaksi. Silakan Mas Luis open mic. Wah, Mas Luisnya. Ya, halo. Oh, monggo. Jadi kan kalau akun Instagram Kristiani itu kayak contoh akun-akun meme lah, misal meme yang bawa agama Kristen terus Katolik, kayak contoh apa ya? Contoh Kristendom lah misal. Nah, itu apa perlu pakai caption? Apa perlu, terus gimana kira-kira kalau harus pakai caption itu kira-kira harus kayak gimana gitu? Ya gitu aja sih. Oke. Monggo, Mas Tian atau Mas Hendy atau Mas Leo juga boleh, silakan. Saya mau kasih komen aja dulu sih. Kalau tulis caption di akun meme, itu sebenarnya banyak orang expect kita itu nulis caption dalam akun meme. Soalnya saya juga ada follow satu akun yang lucu-lucu. Kalau nggak salah itu WKWK Land yang nggak pakai caption sama sekali dalam semua itu postingannya, dan itu cukup membuat orang kesal sih. Jadi, tapi dalam kesalnya itu juga salah satu bentuk mereka buat ngelucu gitu sih. Dalam hal itu bisa dibikin seperti itu. Tapi
kalau dalam pandangan Katolik Timur sendiri sih, kalau kita mau ikuti yang panduan On the Way Theosis dari Santo Yohanes Damaskus, untuk melucu itu sebenarnya tidak boleh, gitu. Karena itu akan merenggut jiwa penyesalan kita. Itu sih. Oke. Mungkin Kak Hendy mau tambahkan? Jawab. Kira-kira captionnya gimana? Oke, mungkin akan kasih pendapat pribadi nih kayak Tian tadi. Jadi kalau akun meme apakah perlu pakai caption atau enggak? Atau bentuk captionnya seperti apa? Karena saya nulisnya di akun yang cukup serius, jadinya nggak kegambar ya harus ngapain. Tapi karena nge-follow Crespo, mungkin ngasih pendapatnya gini. Kalau kita udah mau bikin meme nih, kita harus tahu, atau akun rohani, tentukan dulu tujuannya itu apa. Kalau misalkan kita maunya membuat lelucon nih, ya nilai sendiri lagi. Perlu gak sih leluconnya itu dijelaskan atau enggak? Kayak tadi Mas Tian bilang, dia emang sengaja nih nggak ngasih caption supaya lucunya itu di kekesalan orang-orang. Ya udah, nggak usah. Tapi kalau misalkan lelucon yang dibuat ini kayaknya bisa nih disalah ngerti sama orang, ya udah, coba. Kalau misalkan ada perasaan ini bisa disalah mengerti oleh orang lain dan perlu ngasih penjelasan, ya silakanlah berikan caption di bawahnya untuk ngasih penjelasan. Masalah bahasanya apakah perlu formal atau enggak, ya disesuaikan lagi dengan tujuannya tadi. Kalau emang ini kan untuk lucu-lucu aja, nggak usah formal-formal, ya udah silakan gitu. Atau jika emang masih mau cukup formal, ya silakan juga tuliskan formal. Tentunya pikirkan lagi seperti yang tadi dibilang, tujuannya apa dulu gitu. Iya, tadi Mas Tian dan Mas Hendy udah nyampaikan. Mungkin Mas Leo sekalian mungkin ada yang ingin ditambahkan terkait dengan pertanyaan Mas Luis ini? Baik. Kalau menurut saya, pendapat pribadi saya, tidak masalah untuk ditambahkan caption ya. Asalkan, sorry maaf, suara saya kedengaran? Kedengaran Mas sekarang. Oh, oke, baik. Jadi pendapat pribadi saya, boleh saja kalau tujuan meme itu untuk edukasi misalnya. Dan kalau misalnya pesan yang disuarakan dalam meme itu kurang jelas, tidak masalah kita tambahkan caption agar lebih jelas, agar pesannya bisa lebih tersampaikan. Oke, baik. Oke, siap. Terima kasih nih. 3 pengampu kita udah memberikan jawaban nih. Gimana Mas Luis? Ya, mengerti. Oke. Oke, nanti kalau misalnya itu nanti kita bisa diskusikan kembali ya di belakang nanti. Dan ada pertanyaan terakhir ini dari daftar, ada dari Mbak Irene tentang hashtag nih, penggunaan hashtag. Jadi hashtag ini Mbak Irene kalau di Instagram itu gunanya itu semacam apa ya, penggenrean. Kita penggenrean topik gitu. Kita itu mau mengkategorikan postingan kita, konten kita ini itu membahas apa sih, sehingga kalau misalnya orang mengklik hashtag kita, maksudnya mengklik hashtag yang sejenis, postingan kita juga ikutan muncul. Begitu. Jadi kalau untuk aturan umum, tips yang paling sederhana untuk hashtag ya adalah kita tentukan hal-hal apa sih yang kita pengen utarakan. Misalnya tentang Roma Bizantin nih, kita bisa tentukan tuh hashtagnya Katolik, Kristen, gereja, karena kan membahas tentang itu. Gitu. Nah, jadinya ketika orang nantinya mencari hal itu di Instagram, postingan kita ikutan muncul. Begitu, Mbak Irene. Apakah sudah cukup menjawab? Oke. Atau ada mau tambahkan dari yang lain? Dari Mas Tian, Mas Hendy, Mas Leo tentang hashtag? Oke, semoga sudah cukup menjawab lah ya dari jawaban kita tadi, sudah cukup jelas. Oke, siap. Kalau begitu kita lanjut dulu. Nanti kalau ada pertanyaan monggo ya Mas dan Mbak, kita akan tampung dan kita jawab nanti.
Silakan di chat di kolom komentar. Oke. Sepertinya itu saja sih materi dari sesi 2. Silakan mungkin sesi selanjutnya. Oke, ternyata memang sudah itu ya, materi dari Mas Dian sudah komplit. Nah, udah belajar nih kita tentang bahasa Indonesia, terus style berbahasa, tadi juga udah banyak diskusi. Sekarang gimana sih kalau misalnya kita mau bikin caption dari sumber luar? Gitu ya, otomatis perlu yang namanya penerjemahan. Nah, bersama dengan Mas Leo, kita akan belajar nih prinsip-prinsip dasar dalam penerjemahan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia untuk caption Instagram kita. Silakan Mas Leo. Baik, izin share screen. Oke, apa sudah terlihat, teman-teman? Iya, terlihat Mas. Mungkin mic-nya minta tolong lebih Oke. dekat. Oke, selamat sore teman-teman. Perkenalkan, saya Leo, salah satu admin dari Katolika Lucem. Nah, sore ini kita akan membahas sedikit tentang prinsip penerjemahan. Untuk penerjemahan ini, kita semua pasti pernah membahas tentang penerjemahan. Biasanya untuk kepentingan studi, di sekolah atau di kuliah gitu. Sebenarnya kita sudah tidak asing lagi nih dengan penerjemahan. Namun sore ini kita akan membahas sedikit tentang prinsip penerjemahan dari beberapa ahli supaya penerjemahan kita bisa lebih baik lagi. Oke, selanjutnya sebenarnya teks bahasa asing itu punya sangat banyak teks bahasa asing yang dapat dijadikan inspirasi untuk konten kita. Contohnya tulisan patristik. Tulisan patristik itu sangat kaya, sangat mendalam. Namun sayangnya baru sedikit tulisan patristik yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Jadi kita masih perlu menerjemahkannya lagi. Begitu juga bacaan rohani dan renungan orang kudus. Banyak teks bahasa asing yang sangat bagus ya. Namun masih belum ada bahasa Indonesianya. Lalu artikel atau berita-berita dari bahasa asing, seperti yang sudah Tian bahas minggu lalu, kita usahakan artikel atau berita kita dapatkan dari sumber resmi gereja atau sumber yang terpercaya. Oke, selanjutnya kita akan lihat beberapa kemampuan yang harus kita miliki supaya kita bisa menerjemahkan dengan baik dari Etienne Dolet. Ini tidak perlu dihafalkan ya teman-teman. Ini sekedar informasi saja. Yang pertama, kita perlu pengetahuan bahasa yang baik. Seperti yang sudah Ko Hendy bilang tadi, yang sudah dijelaskan, kita perlu pengetahuan yang bahasa yang baik. Kita perlu pengetahuan grammar, struktur kalimat, pemilihan kata, kosakata yang baik, supaya hasil terjemahan kita lebih jelas dan bisa tersampaikan dengan baik. Selanjutnya, kita perlu memahami dengan baik apa sih isi dan maksud dari pengarang. Kalau kita kurang memahami apa yang dimaksudkan dengan pengarang, kemungkinan besar hasil terjemahan kita mungkin agak melenceng dari maksud awal penulisnya. Jadi kita harus pastikan kita paham betul isi teks bahasa asing. Yang ketiga, kita perlu menghindari menerjemahkan kata per kata. Sebenarnya ada metode untuk menerjemahkan kata per kata, namun kita tidak pakai ya untuk media sosial Kristiani. Karena nanti hasilnya akan kurang alami, kurang jelas. Jadi kurang susah untuk dimengerti pembaca. Lalu kita menggunakan ungkapan sehari-hari. Seperti yang sudah dikatakan Tian, kita pakai ungkapan sehari-hari yang mudah dipahami untuk pembaca. Lalu kita menyajikan nada dan warna asli bahasa sumber. Seperti yang sudah dibilang Tian juga. Jadi materi hari ini sangat berkaitan ya ketiga materi. Kita perlu menyajikan warna asli bahasa sumber di hasil terjemahan kita. Seandainya di bahasa aslinya itu bersifat formal, di bahasa hasil terjemahan kita juga harus tetap formal. Seandainya bersifat sedih misalnya, membahas kematian Tuhan Yesus, pemilihan kata kita dan penyusunan kalimat kita juga harus kita sesuaikan. Oke, kita lanjut.
Nah, ini inti materi penerjemahan. Sorry ini ya. Jadi ada 3 prinsip penerjemahan. Jadi ini sangat penting. Saya rasa kita perlu hafal ini, 3 ini. Tapi sambil, ini tidak susah kalau cuma 3, dan sambil kita bahas akan semakin mudah untuk dihafal. Yang pertama, ketepatan dan keakuratan. Ini penting. Penerjemah harus menafsirkan, penerjemah harus menafsirkan setiap kata dengan tepat. Kenapa? Supaya kita menghindari ambiguitas atau kekeliruan penafsiran dari pembaca. Karena satu kata dalam bahasa asing bisa saja punya banyak arti di bahasa Indonesia. Yang kedua, kejelasan. Ini juga penting, karena inti dari penerjemahan itu adalah kita menyampaikan kembali apa yang dimaksud oleh pengarang dalam bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Jadi penulisan kita harus mudah dipahami, sesederhana mungkin. Dan seandainya dari bahasa asingnya mungkin cukup rumit, di bahasa terjemahan kita sesederhanakan sebisa mungkin. Yang ketiga, kewajaran atau kealamiahan. Jadi biasanya ada kecenderungan kalau kita menerjemahkan sesuatu, hasil terjemahan kita tuh kurang alami. Jadi kelihatannya kurang seperti bahasa Indonesia. Terlihat banget seperti bahasa terjemahan. Jadi kita usahakan supaya orang yang membaca terjemahan kita seolah-olah membaca teks bahasa Indonesia asli. Jadi tidak terkesan kaku gitu. Nah, selanjutnya kita akan lihat beberapa contoh dari ketiga prinsip ini. Yang pertama, ketepatan. Nah, contoh kalimat ini aku ambil dari buku, judulnya The Way, ditulis sama Santo Jose Maria Escrivá. Nah, hasil terjemahan ini diterjemahkan oleh penerbit dari Obor ya, jadi sudah ada versi resminya, jadi terjemahannya kualitasnya pasti baik. Contohnya begini, if obedience does not give you peace, it is because you are proud. Terjemahannya, jika ketaatan tidak memberikan damai kepadamu, itu karena engkau sombong. Nah, kata proud ini punya banyak arti ya, bisa diartikan jadi bangga atau angkuh dan lain-lain. Namun terjemahan paling tepat untuk konteks kalimat ini adalah sombong. Seandainya penerjemah menggunakan kata bangga, jika ketaatan tidak memberikan damai kepadamu, itu karena engkau bangga. Selain terdengarnya aneh, itu juga akan tidak menyampaikan makna dengan baik ya. Jadi mungkin pembaca akan berpikir, oh jadi kita tidak boleh bangga, jadi orang Indonesia, jadi orang Kristen, kita tidak boleh bangga gitu. Padahal yang dimaksudkan adalah sombong. Jadi proud paling tepat di konteks ini adalah sombong. Gitu. Yang kedua, kejelasan. Contohnya begini, don't say, it's the way I made, it's my character. It's your lack of character, be a man. Terjemahannya, janganlah berkata, ini memang sudah caraku, inilah watakku. Itu adalah kekurangan pada watakmu. Jadilah manusia yang berkepribadian. Nah, kata be a man bisa juga diterjemahkan jadilah seorang pria atau jadilah seorang manusia. Nah, oleh penerjemah ditambahkan lagi frase yang berkepribadian. Jadinya, jadilah manusia yang berkepribadian. Yang berkepribadian ini ditambahkan untuk memperjelas isi makna dari kata ini. Jadi, seandainya ditulis atau diterjemahkan secara harafiah, be a man, jadilah seorang manusia, mungkin pembaca akan bingung. Jadi ditambahkan yang berkepribadian karena konteks kalimat ini membahas kepribadian atau watak atau karakter seseorang. Oke, selanjutnya kealamiahan. Contohnya, have only a few private devotion, but be constant in them. Milikilah sedikit saja devosi pribadi, namun jangan kalah dengan setia. Nah, teman-teman mungkin saat menerjemahkan, mungkin kita akan menemukan kesulitan untuk menemukan kata yang cocok, yang alami di bahasa Indonesia. Contohnya, kalau diterjemahkan, namun jalankanlah dengan konstan. Mungkin terdengarnya agak kaku atau kurang pas. Kita bisa cari sinonim dari konstan itu di Google. Tinggal kita ketik sinonim konstan. Nanti akan keluar beberapa pilihan kata. Nah, contohnya ini setia.
penerjemah pakai kata setia karena paling cocok ya untuk konteks kehidupan rohani gitu. Selanjutnya, nah ini aku ada sertakan beberapa 8 aturan umum. Ini sama sekali tidak perlu dihafalkan. Aku tulis di sini supaya kalau misalnya teman-teman perlu bantuan saat menerjemahkan, teman-teman bisa melihat kembali teks ini untuk mendapat beberapa panduan. Selanjutnya ada beberapa catatan istilah keagamaan asing. Mengulang sedikit materi Mas Tian minggu lalu, kata yang tidak punya padanan di bahasa Indonesia atau yang terlalu panjang itu tidak perlu diterjemahkan. Contohnya baptis. Nah, kan baptis nggak ada padanannya di bahasa Indonesia. Jadi kata baptis diserap menjadi bahasa Indonesia. Jadi kita tetap pakai kata baptis atau Theotokos. Theotokos kalau diterjemahkan jadi agak panjang gitu. Dia perempuan yang melahirkan Allah gitu. Jadi kita perkenalkan kata baru Theotokos. Yang kedua, kalau misalnya ada istilah baru yang mungkin asing untuk pendengar, kita perlu berikan penjelasan tambahan. Contohnya teosis. Nah, aku pertama kali dengar kata teosis ini saat menerjemahkan renungan dari Father Olex, pembimbing rohani Rumah Bizantin. Jadi bulan lalu kami sempat meminjam renungan dari Father Olex untuk dijadikan konten dari Katolika Lucem. Nah, di renungan itu ada kata teosis. Kata teosis ini sangat asing bagi saya umat Katolik Roma, dan mungkin sebagian besar umat Katolik Roma lain sedikit awam ya, sedikit asing dengan kata teosis. Lalu aku tanya Tian, kira-kira terjemahan yang pas untuk teosis apa? Dan Tian bilang pengilahian. Oke, jadi di kalimat yang aku terjemahkan, aku berikan tambahan keterangan pengilahian. Nanti di slide selanjutnya kita akan lihat konteks kalimatnya bagaimana. Yang ketiga, untuk ayat kitab suci dan dokumen gereja, kita tidak perlu terjemahkan lagi. Misalkan di teks yang akan teman-teman terjemahkan, itu ada ayat kitab sucinya, itu tidak perlu kita terjemahkan sendiri lagi. Kita langsung lihat saja versi bahasa Indonesianya gimana. Contohnya bisa dilihat di imankatolik.org.id. Di situ ada terjemahan kitab suci yang lengkap versi bahasa Indonesia, termasuk Deuterokanonika juga ada. Dan untuk dokumen gereja seperti Katekismus Gereja Katolik, Kitab Hukum Kanonik, dan ensiklik-ensiklik, teman-teman bisa lihat salah satunya di Dokpen KWI. Itu website resmi dari KWI ya, yang isinya dokumen-dokumen gereja. Cukup lengkap, dari ensiklik yang terbaru seperti Patris Corde juga ada. Jadi cukup lengkap di situ. Nah, ini konteks kalimat yang teosis tadi ya. Jadi konteks dalam kalimatnya begini. If we honestly want to be in the image of God and journey to theosis. Dan selanjutnya, saya terjemahkan jadi, jika kita benar-benar ingin menjadi citra Tuhan dalam melakukan perjalanan menuju pengilahian atau teosis dalam kurung. Nah, aku tambahkan kata teosis supaya mungkin teman-teman yang dari Katolik Timur yang membaca bisa tahu konteks pengilahian ini apa teosis gitu. Karena kata teosis ini di Katolik Timur punya makna yang sangat dalam ya. Namun kalau aku cuma tulis teosis doang, kemungkinan besar teman-teman yang dari Katolik Barat atau kekristenan lain akan kesulitan buat tahu artinya. Jadi aku sertakan dua-duanya. Oke, selanjutnya ada catatan tentang Google Translate. Jadi Google Translate ini bisa sangat membantu kita ya. Kelebihannya itu cepat, terutama untuk teks-teks yang panjang. Contohnya aku renungan dari Father Olex yang tadi, aku terjemahkan pertama-tama lewat Google Translate. Meskipun selanjutnya aku sangat banyak aku edit ya. Nah, kekurangan dari Google Translate ini terkadang kurang akurat. Kadang-kadang maknanya jadi ambigu atau kurang jelas ya. Dan kurang alami juga. Kadang-kadang kaku gitu terjemahannya. Jadi kita perlu banyak sekali edit. Kekurangan selanjutnya ada beberapa istilah keagamaan yang mereka nggak tahu terjemahannya gitu. Contohnya devotion. Kalau terjemahan Indonesia sebenarnya devosi saja ya. Tapi kalau teman-teman lihat di Google Translate, mereka nggak kenal kata devosi. Mereka terjemahkan jadi kesetiaan gitu. Oke. Selanjutnya ada beberapa saran dari pengalaman saya juga. Yang pertama, kita perlu rajin membaca. Karena sebagai akun media sosial Kristiani,
misionaris media sosial gitu. Kita perlu punya pengetahuan yang luas ya tentang keagamaan. Selain bisa nambah pengetahuan kita, dengan rajin membaca kita juga secara tidak langsung kita memperbaiki kemampuan berbahasa kita. Jadi kita lebih tahu banyak vocabulary, banyak kosakata baru yang kita dapatkan, banyak struktur atau susunan kalimat yang bisa kita terapkan nanti di hasil terjemahan atau di caption kita. Selanjutnya, ingat kembali 3 prinsip penerjemahan. Keakuratan, kejelasan, kealamiahan. Jadi ini sangat berguna supaya yang pertama, hasil terjemahan kita tuh bisa tepat, maknanya bisa tersampaikan dengan baik, lalu jelas, pembaca bisa mudah memahaminya dan alami, jadi tidak terkesan kaku dan seperti bahasa Indonesia pada umumnya. Selanjutnya, kita perlu cek hasil terjemahan kita tuh berulang kali ya. Saya sarankan berulang kali, jangan hanya sekali. Karena mungkin dengan menerjemahkan berulang kali, kita dapat melihat kembali mungkin ada terjemahan kita yang masih kaku, karena mungkin kita terlalu terpaku di struktur bahasa Inggrisnya. Dan mungkin bagus juga kalau seperti saran Ko Hendy, kita minta pendapat dari teman kita. Siapa tahu mereka yang lebih netral gitu melihatnya, mereka bisa menemukan seandainya ada kalimat yang masih kaku atau yang kurang tepat. Oke, baik. Sekian dari saya. Terima kasih. Wow, mantap ini. Wah, saya banyak banget ini dapat insight juga ini dari materinya Mas Leo ini. Dan saya lihat di kolom chat belum ada pertanyaan, tapi saya jadi ada rasa penasaran ini Mas Leo. Mungkin bisa coba kembali ke slide yang itu, yang tentang prinsip-prinsip. 3 prinsip tadi Mas Leo. Nah, ya, ketepatan dan keakuratan, kejelasan. Nah, oke, kita tadi sudah berkenalan dengan 3 prinsip ini, dan saya jadi penasaran kalau Mas Leo menerapkan prinsip-prinsip ini, ada cara-cara khusus yang memudahkan nggak sih? Gimana sih kita tahu gitu pilihan kata kita udah tepat, udah akurat, udah jelas, nah gitu. Gimana Mas Leo? Apakah Mas Leo ada tipsnya ini dalam memudahkan kita untuk menerapkan prinsip ini? Nah, untuk menerapkan prinsip ini ya, pertama-tama kita perlu pengetahuan bahasa yang baik ya, seperti yang tadi sudah dikatakan. Jadi banyak membaca itu sangat membantu ya. Jadi memperkaya kosakata atau pemilihan kata dan penyusunan kalimat kita. Jadi saat kita menerjemahkan, kita punya banyak pilihan dan kita bisa tahu apa sih pilihan yang paling tepat gitu. Dan aku biasanya juga mengirimkan hasil terjemahanku, seandainya aku menerjemahkan ke rekanku Hosea yang admin Katolika Lucem juga. Nah, aku juga minta saran apa ada yang perlu diperbaiki lagi gitu. Soalnya dia akan melihat dengan lebih jelas ya. Kadang-kadang Hosea juga kasih saran ke saya, mungkin ada kalimat yang kurang jelas atau yang kurang tepat atau mungkin masih kaku gitu. Jadi mungkin baik juga untuk minta saran ke teman kita. Oke, jadi tipsnya dari Mas Leo, banyak membaca dan jangan ragu untuk tanya pendapat orang lain tentang hasil terjemahan kita. Gitu ya Mas Leo ya? Ya. Oke, wow, luar biasa ini. Oke, Mas dan Mbak semua, kita sekarang sudah ini nih ya, sudah materinya sudah semuanya, dan saatnya nih kita berlatih untuk menulis caption. Nah, kan tadi sudah sudah ada PR untuk mencari ide tuh. Nah, saya lihat sih yang ngumpulin tugasnya itu baru 3 orang. Mungkin izin Mas Leo, saya mau share screen juga. Oh, baik. Gak apa-apa. Nah, kita coba ya lihat nih tugas-tugas atau ide-ide yang sudah terpikirkan oleh Mas dan Mbak nih. Asik. Iya. Dari yang pertama ya. Oke, ada dari Mbak Irene Monica. Mbak Irene Monica ini ngumpulin 2 loh. Wow, ada 2 ide. Pertama, ide tentang manusia kain kafan, Sword of Turin. Fokusnya sudut pandang sejarah. Gimana bikin post tentang kain kafan itu mendepankan unsur sejarahnya. Oke, menarik. Yang kedua adalah ide dari Mbak Monica juga. Nah, Mbak Monica tadi kalau di grup ya,
menyatakan kebingungannya, bingung memilih antara yang tadi atau yang ini. Yang kedua ini adalah tentang pengadilan jenazah. Wow. Atau sinopsis jenazah, Paus Formosus. Ini sangat menarik. Tetap mengemukakan unsur sudut pandang sejarah, mau buat serial, dan sebenarnya mau buat serial konten paus-paus kontroversial sepanjang sejarah gereja. Nah, oke, wih, menarik banget ini ya. Dan ketiga ada dari Kak Mian. Kak Mian mau bikin konten fakta-fakta di Alkitab. Contohnya tokoh-tokoh dalam Alkitab dan kisahnya seperti Abraham, Ishak, Yakub, Anna Maria dalam Alkitab, Yusuf, Yunus, dan lain-lain, serta kisah singkat mereka. Wah, ini mirip-mirip dengan apa yang dilakukan oleh Katolika Lucem ini ya. Nanti Kak Mian boleh nih untuk referensi gaya bahasanya, dari stylenya, itu bisa coba buka Katolika Lucem karena sejenis dia tentang membahas tokoh-tokoh begitu. Oke, berikutnya ada dari Mbak Lucia Rati. Wow, panjang sekali ini. Yang jelas itu tentang ikon kebangkitan Tuhan. Mulai dari gambaran Kristus di tengah sebagai pusatnya, di bawah kaki Tuhan, di gerbang Hades. Nah, terus setiap ikon kebangkitan ada unsur-unsurnya, itu pengen dibahas oleh Mbak Lucia Rati. Oke, luar biasa ini Mbak Lucia Rati. Oke, dan ini ide-ide ini ya Mas dan Mbak semua, itulah yang akan kita coba garap. Dan Mas dan Mbak yang belum punya ide dan baru aja kepikiran, nggak apa-apa, ikutan aja. Kita akan kasih waktu 10 menit untuk menuliskan captionnya ya. Boleh nanti langsung diposting di kolom komentar. Nanti kita akan komentari. Bila nanti waktunya tidak cukup, kita akan komentari di sesi berikutnya nih. Oke. Iya, sekarang sudah pukul 5 ya. Berarti kita, atau mau jadi PR aja nih, baiknya gimana nih Mas Tian? Kita jadikan PR lanjutan, atau kita mau bahas sekarang? Yang mau bahas sekarang, sorry. Yang mau dijadiin PR siapa-siapa aja. Coba kita tanya mereka. Oke, mungkin itu juga ya. Oke, para Mas dan Mbak nih, mana lebih baik? Kita mau jadikan PR atau mau kita bahas? Mengingat waktunya juga sudah jam 5 ternyata ini waktunya. Jadi PR boleh mungkin ya Mas? Iya, PR aja ya kayaknya ya, supaya kita udah langsung akhiri saja untuk hari ini. Oke, jadi PR-nya kembali lagi kita bahas. Kita garap coba untuk captionnya. Silakan, nanti akan kita sediakan lagi form Google Doc untuk mensubmit, dan dari ketiga pengampu kita akan membahas, mengulik, dan mereview caption dari Mas dan Mbak semuanya. Oke, begitu. Dan oh ya, pengumuman lagi, minggu depan karena adalah Sabtu Sunyi ya, kita libur dulu untuk workshopnya. Kita akan kembali lagi 2 minggu lagi di tanggal 10 April dengan mata pelajaran keempat mengenai teori-teori visual. Nah ini nih, sepertinya yang sudah sangat dinanti-nantikan. Gimana sih itu teori-teori visual yang akan kita gunakan untuk dalam membuat tampilan visual konten kita. Nanti akan ada Mas Vincencio Hosea, yaitu seorang ilustrator dan desainer, seorang praktisi. Jadi memang sudah menerapkan ilmu desainnya dalam kehidupan sehari-hari. Juga dia adalah salah satu admin dari Katolika Lucem juga. Nah, dan juga nanti akan ada saya juga yang akan ikutan mengasisteni Mas Hosea dalam penyampaian materi. Oke, kalau begitu kita akan akhiri untuk pertemuan hari ini. Terima kasih banyak ya Mas dan Mbak semua yang sudah hadir. Kita akan tutup dalam doa versi Ritus Rumah Bizantin. Monggo Mas Tian, kita kembalikan ke Mas Tian. Baik. Mari kita satu dalam doa. Pada hari ini, hari Sabtu, kalau Katolik Timur masih merayakan Prapaskah, kami
hari ini akan berdoa juga untuk orang yang sudah berpulang yang sudah bertolak dari dunia ini, kita akan berdoa bagi para arwah. Jadi nanti saya akan menyanyikan troparion untuk arwah. Mari kita satu dalam doa. Melalui doa-doa dari para Bapa Suci dan para Ibu Suci, ya Tuhan Yesus Kristus Allah kami, kasihanilah kami, dan selamatkanlah kami. Amin. Allah yang kudus, yang kuat, kudus, yang baka, yang kudus, kasihanilah kami. Allah yang kudus, yang kuat, kudus, yang baka, yang kudus, kasihanilah kami. Allah yang kudus, yang kuat, kudus, yang baka, yang kudus, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Tritunggal Maha Kudus, kasihanilah kami. Ya Tuhan, ampunlah dosa-dosa kami. Ya Penguasa, maafkanlah segala pelanggaran kami. Yang Maha Kudus, pandang dan sembuhkanlah kelemahan kami demi nama-Mu. Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa kami ada di sorga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam sorga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Melalui doa-doa dari para Bapa Suci, para Ibu Suci, Tuhan Yesus Kristus Allah kami, kasihanlah kami dan selamatkanlah kami. Amin. Tuhan kasihanilah, 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 Tuhan kasihanilah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Bersama para kudus, ya Kristus, berilah istirahat kepada jiwa pelayan-Mu, di mana tiada susah, tiada duka, tiada kesah, melainkan hidup kekal. Kesanalah Engkau hantar mereka. Melalui doa-doa dari para Bapa Suci dan para Ibu Suci, ya Tuhan Yesus Kristus Allah kami, kasihanilah kami, dan selamatkanlah kami. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Tian atas doa dan troparionnya yang begitu indah. Kita sudah di penghujung acara, Mas dan Mbak semuanya. Terima kasih sekali lagi yang sudah hadir. Kita bertemu lagi 2 minggu lagi dalam mata pelajaran mengenai visual. Salam sehat, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa vaksin bila sudah tersedia. Dan tetap jaga protokol walau sudah vaksin ya. Sampai berjumpa lagi. Selamat Yesus Kristus, kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Selamat Nabi.